Bukannya rezeki ini udah Allah yang ngatur, tapi kok kita masih disuruh repot-repot ngatur rezeki nih? Kan jadi pertanyaan kita begitu. Yang pertama, kenapa kok Allah memberikan aturan main tentang rezeki ini, padahal rezeki itu Allah yang nanggung? Yang pertama, rezeki itu emang benar takdir Allah. Tapi tetap dalam pengelolaan rezeki tadi itu adalah kewajiban kita. Ibarat anak begini, kita punya anak misalnya kuliah, ya kan? Kita kasih bekal nih, pengen tahu sebulan cukup nggak? Ya kan? Ternyata anak kita yang kuliah itu apik sama duit, ya kan? Bahkan bisa jadi kadang-kadang malah kelebihannya orang tua dibawain apa sama anak kita itu. Kira-kira seneng nggak begitu? Seneng. Allah juga sama. Allah ngasih rezeki kita nih. Terus kita kelola dengan baik, ngasih orang fakir miskin dapat, kebutuhan keluarga terpenuhin, ya kan? Kira-kira seneng nggak itu begitu? Seneng. Bener rezeki itu dari Allah, tapi manajemennya, pengaturannya itu kan diberikan wewenang kepada kita, kewajibannya kepada kita. Caranya gimana? Ya caranya seperti ginilah Allah ngajarin kita melalui kisah Nabi Yusuf. Kita dengarkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iril. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas, yaitu surah Yusuf ayat ke-47. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, sedikit saya meralat. Kalau kemarin yang saya katakan bahwa yang menemui Yusuf adalah raja, tapi ternyata setelah saya baca tafsir ini, itu dikatakan bahwa yang menemui Yusuf bukan rajanya, tetapi pelayan sang raja yang waktu dulu nemenin Nabi Yusuf. Ceritalah mengenai mimpi sang raja, maka Nabi Yusuf pun ya kan menafsirkan mimpi tersebut bahwa di mana Mesir akan mengalami 7 fase, yaitu di mana fase itu adalah makmur, sementara di 7 tahun berikutnya yaitu mengalami paceklik selama 7 tahun juga. Dan di antara di sini juga tergambar tentang kebaikan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf bukan cuman sekedar memberikan jawaban atas tafsir mimpi sang raja, tapi juga Nabi Yusuf memberikan solusi atas permasalahan yang akan dihadapi, yaitu masa paceklik 7 tahun yang akan datang. Apa solusi yang disampaikan Nabi Yusuf itu akan kita bahas di ayat ke-47 ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala tajra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun
Qala berkata Yusuf, tajra'una sab'a sinin, agar kamu bercocok tanam itu selama 7 tahun berturut-turut, da'aba sebagaimana biasa. Fama hasadtum fadaruhu sumbulihi, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, maksudnya gandum, illa qalilam mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, jadi solusi pertama yang diberikan Nabi Yusuf yaitu apa? Agar seluruh rakyat Mesir ini bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Di situ dikatakan da'aba, kalau terjemah kita lihat depak itu arti da'aba di situ sebagaimana biasa. Sementara di dalam tafsir ini Syekh Syarif mengatakan wal da'bu manahu muwadzabatu. Jadi kata da'bah itu berarti ketekunan. Faka'anna Yusuf alaihi salamu qad talaba an yajra'a ahlu Misri bida'bi wa biduni kasali. Seolah-olah kalau kata Syarawi, Nabi Yusuf meminta penduduk Mesir untuk bercocok tanam dengan rajin dan jangan ada yang malas. Begitu kata Nabi Yusuf. Dan juga yang selanjutnya, fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Apa yang kalian panen dari hasil gandum tadi, biarkanlah dalam tangkainya. Illa qalilan ma ta'kulun, kecuali sedikit kalian makan. Artinya apa, Bu? Artinya hasil panen yang diperoleh dari cocok tanam selama 7 tahun berturut-turut dengan penuh kesungguh-sungguhan itu dapat dimakan sebagian kecil, maksudnya hemat. Jangan banyak-banyak makannya. Makan mah sedikit aja, selebihnya sisain buat masuk ke gudang. Gitu. Ya, sisanya itu buat masuk ke gudang atau ke lumbung atau apa namanya ketika itu disimpan, yang jelas disimpan. Nah, di sini kan dikatakan apa? Fi sumbulihi, penyimpanan dalam tangkainya. Nah, jadi ini kan artinya menyimpan gandum itu beserta tangkainya. Ini kalau kata Syarawi mengajarkan kita tentang hikmah Al-Qur'an dan kebesaran Allah serta ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf itu dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan cuma ekonomi, tapi juga pengelolaan sumber daya atau sumber alam. Salah satunya yaitu nyimpen gandum beserta tangkainya. Kenapa, Bu? Karena kalau menurut penelitian modern, ya, itu bahwa gandum kalau disimpan dalam tangkainya itu lebih terlindung dari hama. Terlebih, ya kan, gandum ini nanti buat bekal 7 tahun ke depan. Kan artinya ini Nabi Yusuf bukan cuma dia ahli ekonomi, ya kan, tapi juga ahli terkait pengelolaan sumber daya, begitu, Bu. Dan juga di ayat yang selanjutnya, summa ya'ti mim ba'di dzalika sab'un shidadun yaqulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nah, kemudian setelah itu datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi, untuk apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, maksudnya menghadapi tahun yang sulit itu, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa, maksudnya dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, jadi bulan di 7 tahun berikutnya itu Mesir atau rakyat Mesir mengalami paceklik, di mana hujan kagak turun, binatang ternak pada musnah, pada mati, kan gitu, sumber-sumber air kering. Kalaupun bisa nanam ya paling hasilnya juga nggak seberapa. Yang jelas selama 7 tahun itu 7 tahun itu benar-benar paceklik. Makanya kan di sini dikatakan sab'un sidadun. Jadi sidad itu artinya, Bu, sulit. Ini menunjukkan bahwa paceklik pada masa itu sangat memberatkan masyarakat, Bu. Jadi nggak ada cadangan dari hasil panen yang telah disimpan tadi, ada apa? Bakal habis juga. Nah, Nabi Yusuf menegaskan bahwa mereka harus mempersiapkan masa depan
dengan mengelola sumber daya dengan bijak. Jadi udah tahu kita bakal susah, maka ketika senang jangan lupa kumpulin sebanyak-banyaknya. Makan sedikit aja. Kan begitu. Dan begitu pun ketika mulai masa paceklik, makan juga jangan banyak-banyak. Kira-kira sedikit aja biar cukup sampai 7 tahun ke depan begitu. Apa Bu hikmah yang kita bisa ambil dari 2 ayat 47 48 ini? Nah, hikmah yang kita bisa ambil Bu, yang pertama yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan dan persiapan. Jadi ayat ini Bu mengajarkan kita bukan cuma pada fokus keadaan sekarang. Mentang-mentang kita sekarang senang, kita hambur-hamburin duit, kita royal, kita nggak mikir ke depannya kita bagaimana. Artinya perlu dipikirin, direncanain masa depan itu. Perlu ada yang namanya peta kehidupan. Orang kalau jalan nggak ada peta, bingung. Makanya perlu kehidupan itu dipetakan, begitu. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua, kita harus hidup hemat, nggak boros. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Yusuf ayat 47, "Fama khassattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun." Maka apa yang kalian panen, biarkanlah dia dalam tangkainya, kecuali sedikit yang kalian makan. Maksudnya apa? Hemat, jangan boros. Begitu. Dan ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Allah, begitu Bu. Jadi mengajarkan kita boros, walaupun misalnya keadaan kita lagi banyak duit, jangan boros-boros, gitu. Ini kan artinya apa Bu? Menghindari yang namanya gaya hidup konsumtif. Ngelihat cakep, baju cakep dikit beli, ngelihat perhiasan mentereng dikit beli. Jangan apa-apa beli online, ya enggak, scroll aja tuh, kerja scroll, tahu-tahu datang ke rumah paket gitu. Itu jangan sampai kita, Islam itu enggak menginginkan kita seperti itu Bu, gitu. Ya artinya pelajaran atau hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk hidup hemat, enggak boros. Dan juga pelajaran yang ketiga, menghadapi ujian itu dengan kesabaran, juga dengan kesiapan. Jadi namanya kita ngadepin ujian itu, di ayat ke-48 ini kan, Allah mengingatkan kita bahwa setelah masa kelimpahan, itu kan akan datang masa-masa sulit. Ya ini mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar. Tapi kan nggak cukup sabar, ada persiapannya. Gitu, enggak ujuk-ujuk sabar, lalu persiapan lu apa menghadapi sabar? Allah kan ngajarin, kumpulin dulu itu apa buat bekal nanti ketika di masa sulit, begitu. Nah selanjutnya hikmah yang keempat yang kita bisa ambil dari kedua ayat itu, yang keempat yaitu bijaksana dalam mengelola sumber daya yang ada. Nah maksudnya Nabi Yusuf di ayat ini kan mengajarkan kita untuk menyimpan sumber daya dengan bijaksana. Nah dalam kehidupan kita kan juga diajarkan untuk mengelola yang kita miliki dengan baik. Baik yang kita miliki waktu, maka kelola waktu ini sebaik mungkin. Kalau misalnya yang kita punya adalah tenaga atau kesehatan, maka kelola kesehatan ini sebaik mungkin. Kalau punya uang juga kelola uang ini sebijaksana mungkin. Makanya kan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin," kalau kata Allah, kata Rasulullah. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa Bu? Sababaka qabla haramik, yaitu jaga masa mudamu sebelum datang masa matuamu. Artinya manfaatkan mumpung masih sehat, mumpung masih muda. Gunakan bagi kita untuk mencari kebaikan, sehingga nanti ketika udah tua kita akan mendapatkan hasil daripada kebaikan yang kita tanam di masa muda. Begitu juga wasihatika qabla saqamika, waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakit kamu. Kayak sekarang nih kita perbanyak ilmu di waktu sehat, ya kan, tentang apa aja yang Allah ajarkan kepada kita, sehingga ketika kita nanti sakit, ya Bu ya, kita udah ada persiapan, sabar,
Kita udah ngaji, kalau kata Ustadz kan begini-begini. Yang namanya hidup ya iyalah pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya ya. Kan gitu. Kalau nggak sekarang sakit ya emang udah waktunya, kita udah tua. Kan kenapa bisa begitu Bu? Karena kita udah ngaji. Karena kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Begitu juga waginaka qabla fakrika, memanfaatkan kayamu sebelum nanti fakirmu. Ya ketika kaya, kalau misalnya ada kesempatan kita tabungin dan beramal sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika kita fakir, udah jangan mimpi ngayal mau amal lagi. Kadang-kadang kan kita susah mimpi kalau udah kaya mau ngayal, tapi kita udah kaya lupa aja tuh. Kan begitu. Begitu juga wa faraghaka qabla suklika, dan juga masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Kayak sekarang kan kita banyak waktu luang, gunakan waktu luang itu untuk hal-hal yang kira-kira berguna. Kalau sekedar ngomongin orang, artinya kan kita nggak memanfaatkan waktu luang, begitu. Dan juga wahayatika qabla mautika, manfaatkan waktu hidup kamu sebelum datang matimu. Ya mumpung kita masih hidup, kalau banyak harta, gunakan harta itu di jalan Allah, umur pun di jalan Allah, masa muda sebelum tua juga di jalan Allah. Dan ini merupakan ajaran yang disampaikan Rasulullah supaya apa Bu? Kita bijaksana dalam mengelola sumber daya yang kita punya, baik itu waktu, tenaga, kesehatan, umur, kan begitu. Dan juga kepercayaan kepada takdir dan usaha yang maksimal. Maksudnya gimana? Jadi meskipun kita dianjurkan Bu untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, pada akhirnya kan kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Kita sih udah rencanain begini, begitu. Ya kan? Tapi tetap aja takdir Allah yang bakal terjadi. Jika pada akhirnya ternyata kita sakit, kita susah, kita miskin, ya udah terima. Kita usaha udah maksimal, tapi tetap yang terjadi adalah takdir Allah. Dan yang keenam nih, ya, yang paling penting, yaitu apa? Pentingnya cadangan atau dana darurat atau dana non-budgeter atau dana taktis. Ini penting Bu, jangan dikira. Kenapa? Diajarin kok sama Allah melalui Nabi Yusuf yang pada akhirnya sampai ke kita. Artinya di ayat ini kita juga belajar tentang pentingnya memiliki cadangan atau dana darurat. Kan gitu, dalam dunia keuangan ini kan dapat diartikan menyisihkan dana untuk keadaan darurat di masa depan yang penuh ketidakpastian. Nah kalau Nabi Yusuf kan jelas tuh 7 tahun berikutnya bakal susah. Ya kan? Karena Nabi Yusuf tahu. Lah sekarang kalau kita ditanya balik, lah emang lu tahu besok lu bakal senang terus? Emang lu tahu besok lu bakal kaya terus? Kan nggak tahu juga. Maka sama persiapkannya, sama seperti Nabi Yusuf mempersiapkan hidupnya dan hidup rakyat Mesir. Harus ada dana non budgeter Bu, gitu. Artinya dana yang biaya kira-kira di luar budget, di luar catatan anggaran budgeter itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih pentingnya dana darurat? Ya kan? Kenapa dana darurat itu penting? Yang pertama, kita kan bisa aja menghadapi keadaan yang nggak terduga. Contoh, kehilangan pekerjaan. Tahu suami kita kehilangan kerja, misalnya atau suami kita meninggal, padahal kita rezeki bergantung sama suami total. Kan begitu. Nah ini kan artinya sesuatu yang di luar dugaan kita. Makanya perlu dana non budgeter itu. Yang kedua, bisa jadi buat biaya medis misalnya. Emang sekarang benar namanya sakit dijamin BPJS. Lah emang warawirinya mundar mandirnya jaganya emang kagak makan. Kan tetap aja perlu dana cadangan. Takutnya anak kita, orang tua kita sakit, masih kita nggak perlu dana, tetap perlu. Maka perlu namanya cadangan dana. Yang ketiga itu apa? Kadang-kadang ada terjadi kerusakan atau kerugian, entah itu motor rusak, entah itu mungkin musibah atau bencana alam, kan begitu. Maka perlu dana cadangan. Atau ada kebutuhan mendesak, misalnya terkait pendidikan anak kah, atau biaya sekian misalnya. Maka sangat perlu biaya cadangan.
Sehingga itulah kenapa kan Allah mengajarkan kepada kita harus punya biaya cadangan, begitu. Yang selanjutnya, kenapa kita perlu dana taktis? Karena supaya kita menghindari utang atau membayar bunga atau minjem sama pinjol. Sekarang toto kita kena musibah nih, ya kan? Sementara kita celengan aja kagak, kas nol misalnya. Nah ini kan yang terjadi apa? Bingung, ujung-ujungnya minjem ke pinjol. Kalau misal yang minjemin orang nggak ada, yang minjemin duit yang nggak pakai bunga nggak ada misalnya. Akhirnya kita minjem ke pinjol, gara-gara kita nggak punya dana cadangan. Kalau udah minjem ke pinjol, udah jauh dari berkah. Kebanyakan yang saya lihat orang usaha minjem pinjol bangkrut. Ada yang bilang kalau dalam bahasa agama nggak berkah. Tapi kalau dalam logika Bu, kenapa bisa bangkrut? Jadi sekarang gimana nggak bangkrut? Keuntungannya diambil pinjol, modalnya dimakan, kita boros. Kalau logikanya begitu. Kan itu yang terjadi. Syukur kalau misalnya kita nggak punya dana, mungkin dana simpanan, tapi ada yang minjemin tanpa bunga, alhamdulillah banget itu. Makanya sama orang Bu, kalau ada orang baik ngasih pinjaman nggak pakai bunga, udah jangan dikecewain. Saya bilangin aja, jangan dikecewain. Kenapa Bu? Itu udah aset. Gimana nanti kita minjem lagi gampang, kan begitu. Jangan sampai, makanya apa? Karena apa? Udah baik lah ngasih pinjaman, jangan dikecewain. Makanya bahkan Rasulullah Bu, ya nih dengerin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja, itu Rasulullah minjem aja, ini mah sunnah ya, bukannya apa. Rasulullah ketika minjem itu ada adab. Salah satu adabnya Rasulullah, ketika Rasulullah minjem dilebihin, dikasih lebih. Tapi sekali lagi, kelebihan yang kita kasih ini di luar perjanjian, karena kalau di awal perjanjian itu namanya riba. Jangan ngomong-ngomong, toto pas di akhir nih start gini misalnya, ini ada lebihnya. Nah, itu namanya adab. Kalau nggak memakai itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika ada orang yang memberikan pinjaman kepada ibu dengan tanpa bunga, jaga baik-baik. Jangan dikecewain. Di mana-mana nanti kita butuh, dia udah paham, oh iya dia mah jujur, enak, gampang gitu Bu. Itu yang selanjutnya, yaitu kenapa kita perlu dana darurat? Meningkatkan ketahanan ekonomi pribadi. Maksudnya gimana Bu? Jadi kalau ada dana darurat, ya kan, itu kan membantu kita untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu ketika kondisi ekonomi kita lagi terancam. Misalnya kayak saya nih, makin kemari usaha sepi, ya kan? Tapi karena saya ada dana taktis, paling enggak kan saya masih bisa pikir tenang. Kira-kira mau usaha apa lagi nih? Mau bagaimana nih? Masih bisa mikir tuh Bu, karena dana taktis kita masih ada. Lain cerita, ya kan? Toto misalnya suami dipecat, di ATM gak ada duit, puyeng, boro-boro mau mikir jernih, mumet yang ada, kan begitu? Iya, mumet. Ini bukan karena apa? Bukan karena duit, karena kita nggak ngejalanin ketentuan Tuhan. Allah ngajarin begini, kita begono. Kalau mumet wajar. Begitu. Allah ngajarin suruh punya dana taktis, lu kagak. Mumet wajar. Bukan karena mumet gak ada duit, lu gak ngejalanin syariat Allah. Begitu. Terus juga menjaga kesehatan finansial jangka panjang. Nah jadi, ya seperti kan kita kalau misalnya gak ada dana pinjaman kan akhirnya kita minjem pinjol tuh. Nah itu kan akhirnya apa Bu? Bisa merusak finansial kita jangka panjang. Yang tadinya usaha kita udah benar-benar minjem pinjol jadi bangkrut. Akhirnya kan jadi itu kesehatan finansial kita yang sebenarnya usaha jangka panjang ambruk. Begitu Bu. Dan juga yang kelima, yang terakhir, kenapa kita perlu punya dana cadangan? Itu Bu memberikan rasa tenang, keamanan finansial. Jadi tenang sekali lagi, bukan tenang sebenarnya nih ya, bukan tenang karena duitnya, karena tenang karena kita ikut aturan Allah.
itu tetap itu masuk kategori tenang karena Allah. Jadi biar kata ibu bagaimana, kalau nggak ikut tenang Allah kagak tenang. Makanya dimaksud ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan? Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan tenang. Itu bukan cuma mengingat, Bu. Tapi apa? Ikut aturan Tuhan. Kan begitu. Ikut aturan Tuhan. Kalau ikut aturan Tuhan tenang. Itu satu. Kuncinya itu. Makanya kan sekarang kayak Ustadz Ujang. Ketika bilang saya di ATM nggak ada nol, tapi saya tenang. Ini rahasianya apa, Bu? Rahasianya karena Ustadz Ujang ikut aturan Tuhan. Apa, Bu, ikut aturan Tuhan? Ada banyak yang saya perhatiin dia mengikuti aturan Tuhan sampai dia bisa tenang. Yang pertama, kalaupun misalnya dia di kas nggak ada, ya kan, di ATM nggak ada. Tapi kan dia pernah invest misalnya di kampung nih, punya tanah, punya sawah. Nah, itu kan termasuk kategori dana taktis yang satu saat bisa dijual ketika kondisi nol. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Ujang kalau ngutang beres. Sehingga kan kalau kata dia, kalau saya butuh tinggal minjem. Kenapa? Ya, orang minjemin enak aja. Pertama dia ada punya istilahnya banda, yang kedua beres. Kan gitu. Yang ketiga, syariat yang ketiga yang dia jalanin, dia punya usaha. Walaupun di saldonya nol, besok kan ada lagi keuntungan dari hasil usaha. Kan begitu. Nah sementara misalnya kita nih, ya kan, warisan kagak, ya kan, harta kagak punya, ya kan, udah gitu ngutang sama siapa aja kagak ada yang percaya misalnya. Terus apa lagi? Kalau udah begitu kerjaan kagak punya, mancing aja misalnya. Lah buset. Kalau susah, ya kan, lah pantes. Udah pantes banget. Kenapa, Bu? Karena dia udah nggak menjalankan syariat. Susah dia itu bukan karena uang. Susah dia itu karena nggak menjalankan syariat Tuhan. Pantes banget. Begitu, Bu. Nah terus juga yang jadi pertanyaan kan kita, kan ini kok Allah repot-repot ngatur rezeki kita. Bukannya rezeki ini udah Allah yang ngatur, tapi kok kita masih disuruh repot-repot ngatur rezeki nih. Kan jadi pertanyaan kita begitu. Yang pertama, kenapa kok Allah memberikan aturan main tentang rezeki ini, padahal rezeki itu Allah yang nanggung. Yang pertama, rezeki itu, Bu, emang benar takdir Allah. Tapi tetap dalam pengelolaan rezeki tadi itu adalah kewajiban kita. Ibarat anak begini, kita punya anak misalnya kuliah, ya kan? Kita kasih bekal nih, celek pengen tahu sebulan cukup nggak? Ya kan? Ternyata anak itu yang kuliah itu, Bu, apik sama duit, ya kan? Bahkan bisa jadi kadang-kadang malah kelebihannya orang tua dibawain apa sama anak kita itu. Kira-kira seneng nggak, Bu, begitu? Seneng. Allah juga sama. Allah ngasih rezeki kita nih. Terus kita kelola dengan baik, ngasih orang fakir miskin dapat, kebutuhan keluarga terpenuhin. Ya kan? Kira-kira seneng nggak itu begitu? Seneng. Benar rezeki itu dari Allah, tapi manajemennya, pengaturannya itu kan diberikan wewenang kepada kita, kewajibannya kepada kita. Caranya gimana? Ya caranya seperti ginilah Allah ngajarin kita melalui kisah Nabi Yusuf. Begitu, Bu. Dan juga, kenapa, Bu? Pengelolaan rezeki, Bu, adalah bentuk syukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena dalam Islam, setiap nikmat itu, Bu, termasuk rezeki, itu kan amanah dari Allah. Nih, saya dikasih rezeki, artinya kan saya dikasih amanah sama Allah, ya kan? Nah, kita kan diajarkan untuk mengelola rezeki ini dengan baik dan bersyukur atas segala yang Allah berikan. Nah, menyimpan sebagian dari hasil kelimpahan, ya kan, Bu? Itu adalah bentuk bahwa kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah udah kasih. Terlebih rezeki yang Allah kasih ini
Bisa juga berefek buat manfaat buat orang banyak, orang susah, ketutupin, kan begitu. Kebutuhan anak yang menjadi kewajiban terpenuhi. Karena apa, Bu? Pengelolaan rezeki yang benar itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Begitu. Dan juga rencana dan ikhtiar sebagai bentuk kebijaksanaan. Karena Nabi Yusuf itu kan memberikan contoh kebijaksanaan dalam merencanakan masa depan dengan menyarankan agar apa? Menyimpan sebagian hasil panen selama 7 tahun yang penuh kelimpahan. Kan ini artinya apa? Hal ini kan, Bu, itu nggak bertentangan bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Karena perencanaan tersebut itu kan bagian dari ikhtiar yang Allah ajarkan kepada umat-umatnya. Gitu, tetap rezeki emang Allah yang ngatur. Tapi sebagai bentuk ikhtiar kita, ya kan? Maka apa? Perlu yang namanya mengelola dana itu. Seperti menyimpan dana taktis, non-budgeter atau apapun kita menyebutnya. Gitu. Ya tujuannya apa? Itu sebagai bentuk bahwa kebijaksanaan kita di dalam menerima daripada nikmat yang Allah udah berikan. Yang keempat, ya kan, menghindari pemborosan dan menjadikan kita tetap bergantung kepada Allah, Bu. Jadi, Bu, dalam Islam itu kita kan diajarin apa, Bu? Jangan boros, jangan berlebihan, kan gitu. Dalam apa? Dalam menikmati rezeki. Dan mengelola rezeki yang baik, ini kan termasuk merencanakan masa depan. Salah satunya dengan dana darurat. Ini kan bentuk kewaspadaan dan kesadaran bahwa setiap rezeki yang Allah kasih itu harus digunakan dengan hati-hati. Harus digunakan dengan penuh pertanggungjawaban. Jadi jangan dikira, Bu, Allah kasih rezeki yang Ibu kasih itu bisa digunakan semena-mena, nggak bisa. Harus digunakan, harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya itu tadi, ketika Allah kasih rezeki sedikit, keluarinnya jangan banyak-banyak, kan begitu. Kenapa? Bukan pelit. Kenapa, Bu? Ya udah, supaya apa, Bu? Supaya itu nanti nggak nyusahin diri kita sendiri, begitu. Nah, kalau misalnya nih ibu-ibu mendengerin atau menerima nasihat dari ayat keempat ke 7, ya kan, benar-benar nih mengelola keuangan apik, maka yang terjadi apa, Bu? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Yusuf mengatakan, summa ya'ti min ba'di dzalik amun fihi bughasun nasu wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Maksudnya gimana? Nah, Nabi Yusuf nih, kalau kata Syarawi itu menyelesaikan tafsir mimpi. Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan mimpi tadi. Nabi Yusuf juga memberikan solusi atas permasalahan dari tafsiran mimpi tadi. Dan juga yang terakhir, Nabi Yusuf juga memberikan atau menambahkan penjelasan berdasarkan hikmah dan akalnya, yaitu di mana Nabi Yusuf mengatakan bahwa setelah masa sulit, kelimpahan biasa akan kembali seperti sebelumnya. Artinya, ketika mereka mendengarkan nasihat Nabi Yusuf, ya kan, mendengarkan nasihat Allah terkait pengelolaan uang, maka apa? Bahwa nanti setelah 14 tahun kemudian, kan itu 7 tahun masa panen, 7 tahun masa paceklik. Nah, setelah itu apa? Mereka akan mendapatkan kelimpahan yang biasa kembali seperti sebelumnya, begitu, Bu. Nah, pertolongan itu datang dari langit berupa hujan yang mengakhiri ke masa-masa paceklik atau masa-masa kekeringan. Maka firman Allah di situ apa? Amun fihi bughasun nas, di mana manusia diberi hujan. Maksudnya apa, Bu? Jadi mereka akan diberikan pertolongan Allah berupa kebutuhan pokok yang cukup untuk mempertahankan. Artinya bahasa amun fihi bughasun nas, manusia diberi hujan, maksudnya apa?
kebutuhan pokoknya tercukupin gitu. Nah ayat ini kan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan dan di tahun itu mereka memeras, ya kan, memeras apa? Memeras wafihi ya'sirun, dan pada tahun itu juga mereka memeras anggur. Maksudnya memeras anggur ya ini memeras biji-bijian atau buah-buahan seperti wijen, zaitun, anggur, tebu atau korma. Nah kalau kata Syarawi, nggak mungkin mereka itu memeras anggur, wijen, korma, tebu, ya kan? Tidak mungkin itu memeras hasil tersebut kecuali jika mereka apa? Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarga mereka. Artinya Allah bakal ngasih lebih malah. Bukan cuma kebutuhan pokok kita, kebutuhan di luar kebutuhan pokok dikasih. Cuman syaratnya itu tadi, ikut aturan main Allah. Begitu. Yang terkadang kalau misalnya kita susah, ya kan? Yang bikin kita susah sebenarnya bukan duitnya. Tapi apa Bu? Kita nggak ikut aturan keinginan, kita nggak ikut aturan Tuhan, begitu Bu. Ya mungkin itu saja. Insya Allah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.